Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Jumat tanggal 18 November tahun 2022, diambil dari Markus 3 ayat 35. Dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah sebuah relasi antara manusia yang paling dekat dan intim. Kedekatan seperti ini memberikan keistimewaan atau kemudahan tertentu bagi masing-masing anggota. Anak akan lebih mudah mendapatkan sesuatu dari orang tuanya sendiri dibandingkan dengan tetangganya. Dengan adanya predikat keluarga, normalnya ia akan mendapat kemudahan. Misalnya, orang tua bisa mendapat fasilitas lebih baik ketika anaknya atau pembesar atau sebagai dokter di salah satu rumah sakit mendapat pertolongan segera dengan fasilitas terbaik karena anaknya adalah salah satu dokter terkemuka di rumah sakit tersebut. Pendekatan koneksi merupakan sarana memperlancar. Firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, Tuhan Yesus sedang mengajar dan saudara-saudaranya datang kepadanya. Tampaknya mereka ingin segera disapanya. Tetapi Yesus seolah-olah tidak memperhatikan kehadiran mereka. Beliau tetap meneruskan tugasnya. Sikap Yesus tersebut tidak perlu ditafsirkan sebagai sikap meremehkan ibu dan saudara-saudaranya. Beliau tampak mau menyampaikan sesuatu pandangan yang tidak biasa ada dalam pikiran orang sejamannya, yakni persaudaraan janganlah dibatasi pada mereka yang punya hubungan darah. Mereka yang seiman pun sebaiknya diperlakukan sebagai saudara. Itulah yang menjadi pesan moral yang mau disampaikan oleh penulis. Dan yang mau kita lihat dari perbuatan Tuhan sendiri, apa yang kita dengar
dikatakan dalam nats yang kita baca di pagi hari ini, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kalau dalam Injil Lukas paling tegas dikatakan di Lukas 8 ayat 21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Yesus mau mendefinisikan ulang pahamnya tentang keluarga. Definisi yang sama sekali berbeda dengan pemahaman mereka. Relasi biologis digantikan pola relasi pelaksanaan firman Tuhan. Melaksanakan kehendak Allah dianggap bernilai lebih tinggi daripada relasi antar keluarga. Karena kriteria untuk dekat dengan Yesus bukan lagi relasi darah, melainkan keputusan pribadi atau keputusan seseorang mau membuka pintu terbuka lebar untuk semakin banyak orang bisa datang ke hadapan Yesus. Nilai inilah yang mau disampaikan oleh Yesus kepada orang yang datang pada saat itu. Relasi biologis digantikan pola relasi pelaksanaan firman Tuhan. Jadi di dalam persaudaraan kita, di dalam kekeluargaan kita sebagai orang Kristen, seharusnya kita harus melaksanakan kasih Tuhan kepada saudara kita, saudara dekat kita, dan kepada sesama seiman dengan kita, dan demikian juga kepada orang lain. Karena di dalam firman Tuhan ini mau ditegaskan bahwa relasi kita dengan Allah ada di dalam pelaksanaan atau melakukan atau pelaku firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, kita semua bersaudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kasih setia-Mu kami telah dengar melalui pengajaran firman-Mu. Tuhan, relasi kami sesama seiman harus berdasarkan sebagai yang dapat dilihat atau dirasakan oleh sesama kami sebagai pelaksanaan firman-Mu. Tuhan, demikian juga di hari ini, tolonglah kami untuk saling mengasihi dalam tugas-tugas kami masing-masing. Berkati segala pekerjaan kami. Berkati Tuhan segala saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan, segala dosa yang kami lakukan, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.